Sekali lagi, institusi kepolisian harus menerima catatan kelam atas peristiwa yang ditorehkan oleh anggotanya sendiri. Kali ini Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari tewas ditembak oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Kita akan update informasi terbaru kasus ini bergabung bersama kami, Yusuf Warshim, anggota Kompolnas. Dan sebelumnya kami juga sudah berusaha untuk menghubungi pihak Polda Sumbar untuk bergabung dalam dialog. Namun yang bersangkutan tidak merespon dan tidak memberikan jawaban hingga sore hari ini. Selamat sore Pak Yusuf, apa kabar? Selamat sore. Baik. Salam sehat semuanya. Salam sehat Pak Yusuf. Pak Yusuf, ini ada lagi satu kasus di internal tubuh kepolisian yang mencoreng nama baik institusi. Apa informasi yang sudah diterima oleh Kompolnas dan bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kasus ini? Ya, sejak adanya informasi tadi pagi menjelang siang itu kami Kompolnas langsung berkoordinasi dengan pihak Polda Sumbar memintakan informasi awal dulu apa peristiwanya, dan dari Polda Sumbar langsung memberikan respon cepat, menginformasikan ada peristiwa penembakan yang itu sudah dijelaskan oleh pihak Polda Sumbar melalui Kapolda, ada oknum Kabag Ops melakukan penembakan terhadap Kasat Reskrim. Itu sudah kami dapatkan informasinya. Nah, kami selanjutnya dari informasi awal ini kami coba lakukan pendalaman, sehingga dari hasil pendalaman sementara kami perlu didalami lebih lanjut apa sesungguhnya motifnya. Informasi awal yang kita terima itu diduga terkait dengan penanganan Satreskrim Solok terkait dengan dugaan galian C ilegal. Apakah benar demikian? Tentu ini bagian hal yang sangat perlu Kompolnas dalami. Dalam peristiwa ini tentu kita sangat prihatin. Peristiwa ini terjadi. Tentu juga kami mengucapkan duka yang mendalam untuk almarhum. Semoga ditempatkan di sisi yang mulia, mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, husnul khotimah, dan keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran. Untuk selanjutnya kami terus mendorong dan rencana kami secepatnya untuk bisa melakukan pemantauan langsung di Polda di Solok. Nanti kita melihat bagaimana olah TKP yang dilakukan, dugaan-dugaan motif sementara yang pasti seperti apa yang ini harus didalami, dan tentu penanganannya kita tetap mendorong profesional. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, dituntaskan setuntas-tuntasnya agar semuanya terang. Baik, Pak Yusuf, jadi begini, dengan kasus yang terjadi, opini masyarakat menjadi berkembang, mengatakan bahwa oknum atau Kabag Ops Solok Selatan ini membackingi kasus tambang ilegal yang terjadi di daerahnya, di Solok Selatan. Dan ini juga menimbulkan kecurigaan publik kepada institusi kepolisian. Bagaimana tanggapan Anda terhadap hal ini? Soal itu bagian yang perlu kita dalami. Jangan sampai ada yang lain, kan belum tentu. Semuanya perlu didalami, motif, bukti-bukti perlu didalami dan digali. Yang pasti peristiwa yang ada sekarang ini ada penembakan, korbannya ada, itu dituntaskan. Soal motif bagaimana begitu, bagaimana backgroundnya, termasuk sekali lagi ini kan menggunakan senjata ini loh. Menggunakan senjata ini bukan main-main. Mental menggunakan senjata ini bagaimana? Kan perlu diperiksa ini si pelaku ini. Mentalnya seperti apa? Karena kita lihat ini menembak dengan jarak dekat sebagaimana yang sudah diinformasikan awal ini, ya satu indikasi kebrutalan. Ini ada apa gitu? Ada apa dengan mentalnya gitu? Apakah hanya sesederhana soal yang dimaksud tidak terima adanya pengusutan itu atau apa? Sekali lagi ini motif yang perlu didalami. Semuanya itu harus didasarkan bukti-bukti dengan syarat profesional, sesuai dengan prosedur, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Semua yang terkait dengan menjadi motif itu tetap harus diperiksa.
Baik Pak Yusuf, jadi saya konfirmasi ya, meskipun tersangka ini sudah menyerahkan diri dini hari tadi, tapi hingga sore hari ini motifnya belum bisa dikonfirmasi, begitu ya Pak Yusuf ya? Informasi awal sudah kita terima tadi Oke, terkait dengan informasi adanya dugaan galian C ilegal yang itu ya. diusut sedang ditangani oleh Satreskrim Solo. Mhm. Apakah benar demikian atau ada hal yang lain? Semuanya itu harus didalami dan semuanya harus berdasarkan bukti-bukti. Oke. Jangan sampai hanya itu saja, itu yang kita khawatirkan. Oke, baik Pak Yusuf, tadi Anda juga sempat menyoroti masalah penggunaan senjata. Bagaimana sebenarnya seharusnya pengawasan kepemilikan dan juga penggunaan senjata oleh anggota kepolisian? Ya, dari peristiwa ini tentu dalam rangka pencegahan tidak lagi ada dengan mudah menggunakan senjata, maka ini pengawasan, sekali lagi, pengawasan melekat ditingkatkan. Pengawasan terhadap penggunaan senjata itu pada saat ini juga di wilayah hukum Polda Sumbar, di Polres Solo khususnya itu ditingkatkan. Semua personil yang menggunakan senjata pada saat ini dipastikan semuanya dalam kondisi baik dan layak menggunakan senjata. Mentalnya dipastikan tidak punya masalah. Itu yang kita khawatirkan. Ada masalah mental terhadap Hmm. pelaku ini. Itu Hmm. kan perlu dipastikan. Nah, dengan peristiwa ini untuk mencegah semuanya dipastikan penggunaan senjata yang pada saat ini melekat pada anggota yang diberikan izin itu semuanya dipastikan dalam kondisi baik agar tidak ada lagi perulangan seperti ini. Itu tentu bagian dari pencegahan yang harus dilakukan. Pengawasan melekat Oke. ditingkatkan. Dalam pantauan kami dari Inspektorat Pengawasan Umum sudah ke sana, tentu kita berharap semua hal ya terutama pimpinan yang ada di Polres Solo, Kapolres, Wakapolres dimintain klarifikasinya. Ada apa sesungguhnya? Oke, jadi pengawasan penggunaan senjata ini akan diperketat seperti itu ya Pak Yusuf. Kemudian juga Betul. Pak Yusuf tadi siang pimpinan Komisi 3 DPR dalam rapatnya Pak Habibur Rahman ya menyoroti penangkapan tersangka yang terlihat ini santai, kemudian tidak diborgol dan juga pengamanannya ini kalau kita bisa bilang cenderung lengah. Ini apa sebenarnya? Apakah ini ada faktor superioritas jabatan dalam penangkapan ini atau seperti apa Anda melihat hal ini? Ya, ini bagian dari yang kami akan turun secepatnya untuk dimintakan klarifikasi sesuai dengan prosedur SOP yang selama ini ada, yang saya tahu belum berubah, namanya tersangka itu pada saat ditangkap wajib diborgol. Tapi nanti kita akan lihat, kita Hmm. dalami dulu apa benar demikian tidak ada pemborgolan, Hmm. apa alasannya. Ini salah satu yang sangat penting untuk kita mintakan klarifikasi saat turun secepatnya Kompolnas ke sana. Ya, kita juga menanti klarifikasinya. Kemudian juga kita membicarakan masalah kasusnya, Pak Yusuf, kasus tambang ilegal Galian C. Ini kan sebenarnya sudah besar dan sudah lama juga menyita perhatian. Apakah mungkin sebenarnya ada jaringan kepolisian yang membackingi aksi ini, alias sebenarnya yang terlibat tidak hanya kabak opsnya saja? Ini kan jadinya kalau berdasarkan informasi yang awal kita terima dari adanya dua hal terkait dengan yang sedang ditangani oleh Satreskrim terkait dengan dugaan galian C ilegal itu tetap harus dituntaskan Oke. penyidikannya, Hmm. tetap harus dituntaskan. Cuman ada tambahan peristiwa di penembakan, di Hmm. peristiwanya tetap dituntaskan. Dua hal masalah ini tetap kita mendorong dituntaskan secara profesional. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, setransparan mungkin dan akuntabel. Itu yang paling utama yang kita dorong. Oke, baik Pak Yusuf, dengan peristiwa yang kembali akhirnya mencoreng nama institusi kepolisian ini, apa saja sebenarnya sanksi yang dijatuhkan kepada Kabak Ops Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar? Ya ini kan deliknya sudah jelas. Nanti tinggal dilihat saja ini masuk delik pembunuhan berencana atau tidak, atau seketika itu. Ini semuanya berdasarkan alat bukti yang ada, yang pasti dari apa yang sudah kami terima informasi awal penembakannya sangat dekat. Ini kan kebrutalan, Hmm. tentu sudah tidak layak. Apabila nanti diproses, ya sudah layaklah untuk
berikan sanksi seberat-beratnya, sementara ini yang paling berat sanksi administrasi itu kan PTD. Oke, jadi jabatannya saat ini otomatis sudah dicopot, Pak Yusuf? Untuk kepentingan pemeriksaan tentu ini mestinya dievaluasi. Nah, sementara bisa langsung ditangani oleh Kapolresnya, oleh Wakapolres, ya namanya sudah seperti ini. Untuk apalagi tetap diberikan tugas yang berat. Nah, Kabak Ops itu tugas berat. Jadi biar yang bersangkutan fokus melalui proses hukum yang ada saat ini, sehingga tugas-tugas Bak Ops di Polres Solok itu bisa langsung dijalankan oleh Kapolres ataupun Wakapolres Solok yang ada di sana. Oke, kita akan terus mengupdate situasi terkini mengenai kasus polisi tembak polisi dan bagaimana kaitannya dengan kasus tambang ilegal galian C di Solok ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini. Ada Pak Yusuf Warshim, anggota Kompolnas. Selamat sore Pak Yusuf, sehat selalu. Selamat sore, salam sehat.